Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk... Selamat sore Ibu Novi. Iya, selamat sore Ibu Sherly. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Novi? Aduh, hari ini tuh saya capek sekali ya. Agak, ya sebenarnya baik sih, cuman ya gitulah, saya habis masuk di 4 kelas seharian, agak capek. Bu Sherly lagi sibuk? Kita bisa ngobrol ya? Tidak sibuk. Ya, katanya ada yang mau diobrolkan dengan saya. Kira-kira apa itu Bu Novi? Iya sih, ngobrolin tentang keadaan kelas biasa anak-anak. Iya, Jadi, bagaimana keadaan kelasnya? Jadi ada salah satu kelas saya, kelasnya ini kalau saya masuk sih anak-anaknya semangat sih, anak kelas 11 UPW ya, anak 11 pariwisata. Mereka itu kalau saya masuk semangat, berantusias, cuman memang masalahnya itu adalah setiap kali saya kasih tugas PR yang dikerjakan di rumah, maka itu minggu depannya pas datang pasti tidak dikerjakan. Dan itu presentasi yang tidak kerja itu ya tidak sampai kalau yang tidak kerja, presentasi yang kerja dari keseluruhan itu yang kerja paling tidak sampai 10%. Ya 10% lah begitu yang kerja, 10 sampai 15% kadang. Jadi itu cukup saya jadi sedih gitu, jadi kecewa dengan kelas itu. Padahal kalau saya mengajar langsung di kelas, mereka bersemangat. Nah ini yang bikin saya juga pusing nih, kenapa sebenarnya anak-anak ini masalahnya apa sebenarnya ini? Iya, jadi yang mau dibicarakan adalah tingkat kesiapan anak dalam mengumpulkan tugas-tugas ya Bu Novia. Iya, untuk semangatnya, untuk semangat belajarnya ketika Ibu Novi di dalam kelas cukup semangat, tapi ketika dikasih tugas malah cuman sedikit yang mengerjakan. Iya, tugas rumah itu paling sudah selalu jadi momok tuh yang tiap kali pertemuan saya padahal ya kalau pagi itu mau masuk ke kelas sudah menyiapkan rencana-rencana pembelajaran, ada berbagai, kadang itu siapin game, siapin ice breaking gitu ya rencananya. Cuman kalau masuk terus langsung dihadapkan dengan kenyataan bahwa mereka tidak mengerjakan tugas tuh saya jadinya kecewa. Nah itu akhirnya saya sudahlah ini anak-anak tidak usah saya kasih ice breaking, udah moodnya jadi berubah gitu kan. Nah saya padahal tidak mau, saya maunya tuh kita kan maunya bahagia gitu di dalam kelas. Nah itu saya merasa terganggu sekali dengan keadaan itu. Iya, Ibu Novi ini mengajar pelajaran bahasa Inggris ya Bu Novi? Iya, belajar bahasa Inggris. Iya, kira-kira menurut Ibu Novi, kalau saya buatkan dalam skala, dari skala 1 berarti siswa itu semangat atau ketuntasan belajar lah. Ketuntasan belajar siswa itu untuk pelajarannya Ibu Novi 1 itu yang paling rendah 1 ya, 1 sampai 10. Kira-kira sekarang siswa itu ada di skala berapa Bu Novi kira-kira yang sekarang? Untuk ketuntasannya ya, ketuntasan belajarnya ya. Mereka itu kalau untuk kelas 11 UPW itu sepertinya saya bisa kasih di skala 6 itu.
Ya karena itu banyak tunggakan tugas-tugasnya yang tidak dikerjakan. Iya. Nah kan kita alokasi waktunya itu tidak banyak dalam Iya, satu betul. minggu, sehingga kalau misalnya saya ketemu satu minggu itu hanya satu kali aja, satu hari yang isinya hanya 3 jam pelajaran. Mm-mm. Nah kalau berharap, nah ini juga anak-anak tuh kalau ditungguin dikerjakan bisa gitu. Terus tapi kalau tidak ditungguin itu di rumah harus dikerjakan di rumah, itu yang mereka bermasalahnya di situ. Tunggakan-tunggakan tugasnya itu jadi menumpuk. Kalau harus menunggu mereka mengerjakan tugas itu kan sepertinya sangat menyita waktu ya. Iya, Kadang sampai habis 3 jam pelajaran itu hanya untuk nungguin anak-anak menyelesaikan tugas-tugasnya. iya. Nah, Bu Novi sampaikan bahwa anak-anak sekarang itu uh, mereka berada pada skala 6 karena yaitu ketunggakan-tunggakan tugas yang tidak terselesaikan. Harapan Ibu Novi ke depannya, anak-anak ini ada di skala berapa? Harapan saya mereka ada di skala 9 lah ya. Bahkan Oke. harusnya 10 gitu ya untuk skalanya, supaya hasilnya mereka itu bisa maksimal, kompetensinya meningkat, skill-nya makin Mm-mm. meningkat. Apalagi kan SMK pariwisata, emang bahasa Inggris itu kan menjadi modal utama. Iya, Kelas betul 11 ya. kan, kelas 12 mereka menuju praktek, sudah Iya, langsung ke tempat kerja gitu. Jadi iya. memang sangat dibutuhkan bahasa Inggris Mm-mm. itu. Iya. Kira-kira Bu Novi kalau saya boleh tahu, apa yang sudah Ibu Novi lakukan selama ini? Mungkin saya perlu Ibu Novi pertegas lagi. Kalau siswa tidak Yang mengerjakan tugas, apa yang Ibu Novi lakukan selama ini di kelas? Yang biasanya ya, yang saya lakukan kalau sudah mereka tidak mengerjakan tugas, kalau masih ada waktu, saya akan menungguin mereka mengerjakan tugas, memberikan waktu misalnya 1 jam pelajaran untuk mengerjakan tugas mereka, untuk menyelesaikan. Tapi memang ada beberapa tugas yang tidak bisa, seperti kadang harus ada berbentuk proyek yang anak-anak harus bikin video, atau itu memang makan waktu. Lalu kalaupun tidak, maka saya akan memberikan perpanjangan waktu lagi gitu. Jadi dikasih lagi minggu depan lagi boleh menyelesaikan. Nah, tapi kalau seperti itu menumpuk kan tugas itu tidak berhenti hanya di situ. Pasti kan minggu yang ini, minggu berjalan juga ada tugas-tugas lagi. Sebenarnya itu juga memberatkan anak-anak, malahan kalau menumpukan tugas-tugas itu. Nah, kadang saya juga saya sempat komunikasi sih sama wali kelasnya, Mm-mm. dan wali kelasnya, ibu bilang memang beberapa guru juga mengeluhkan hal yang sama sih untuk anak-anak tersebut. Solusinya bukan solusinya, mereka mengeluhkan bahwa anak-anak ini tugas-tugasnya kalau sudah tugas rumah itu biasanya malas-malasan kerjanya. Ya kayak begitu Iya, keadaannya. berarti cuman bukan pelajaran Ibu Novi saja ya, hampir Iya. ya ada beberapa pelajaran juga. Oh iya iya iya. Kira-kira Bu Novi, bagaimana sih siswa Ibu Novi ini selama ini senang diperlakukan? Coba kita sedikit keluar dari permasalahan tugas itu. Apakah mereka senang bagaimana mereka senang diperlakukan selama ini? Apakah butuh perhatian khusus kah? Seperti yang Ibu Novi sampaikan tadi, harus dijaga dulu baru dikerjakan, ataukah bagaimana Ibu Novi? Kalau menurut saya, mereka memang butuh perhatian. Jadi mereka itu kalau di kelas sih bersemangat, kalau ada gurunya bersemangat, kalau ditungguin ngerjain tugas. Apalagi kalau dikasih kayak dikasih ice breaking itu senang lah anak-anak, terus semangatnya tuh muncul lagi. Praktis juga bagus, mereka kalau berpraktek juga bagus, langsung bisa dinilai langsung seperti itu. Saya rasa kendala ini ada di rumah, makanya Mm-mm.
Saya, sempat tadi waktu ngobrol sama wali kelasnya, saya juga sempat bilang, karena saya bukan wali kelas ya, jadi saya memang tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan, orang tua atau wali anak-anak. Jadi melalui wali kelasnya, saya sampaikan, bagaimana kalau kita coba kita home visit lah orang tuanya, keluarga dari anak-anak tersebut, orang tua wali kita tahu keadaannya seperti apa. Karena sepertinya, yang bermasalah itu di rumah gitu. Mungkin di rumah orang tua kurang perhatian, sibuk sehingga tidak memperhatikan atau mengingatkan anak-anak untuk mengerjakan tugas-tugasnya, atau beberapa anak kan juga menumpang ya, Ibu, ya. Jadi kalau Iya. menumpang kan memang mereka harus kerja di rumah, kita juga dari sekolah pulangnya udah agak sore di jam 3.15, sampai rumah ya kalau dia jalan kaki bisa jam 4 lewat. Memang, kalau menumpang pasti dia harus kerja dulu ataupun, capek mungkin anak-anak, malas masih main-main. Nah, ini yang kami butuh, bantuan dari orang tua wali untuk ikut memantau keadaan anak-anak, mengingatkan. Tadi wali kelasnya sampaikan, ya ada beberapa anak sih yang bermasalah itu yang cukup, butuh perhatian khusus sudah di home visit. Yang lain ini belum. Memang rencananya kita ke depannya, mau melakukan komunikasi yang lebih intens lagi dengan orang tua. Kalaupun tidak bisa di home visit seluruhnya, bisa juga bekerja sama dengan BK misalnya, nanti minta bantuan dari guru-guru bimbingan konseling untuk membantu, untuk bisa home visit peserta didik. Karena kalau saya sendiri sih rasanya saya waktunya tidak cukup ya, bisa-bisa habis tahun ajaran baru selesai nanti home visit-nya, karena anak-anak juga banyak. Jadi memang saya harus berkolaborasi dengan wali kelas atau jurusan dan juga guru BK. Seperti Iya. itu sih Bu Sherly. Iya, iya. Mungkin, apa ya, kita perlu penekanan lagi. Tadi Ibu Novi sudah sampaikan, tapi saya mau Ibu Novi betul-betul menyadari bahwa sebenarnya Ibu Novi sudah kasih solusi ini dari permasalahan yang Ibu Novi kemukakan. Cuman Iya, sekarang saya iya. mau lebih agar Ibu Novi sadar betul bahwa oh ternyata loh saya sudah punya solusinya. Dari perbincangan kita ini ya Bu Novi ya, dengan sendirinya Iya, ada solusinya. Nah, kira-kira langsung muncul gitu ya. ya apa yang Ibu Novi kira-kira akan lakukan untuk mencapai harapan tadi? Anak-anak Ibu Novi itu ada di skala 9, bahkan kalau bisa sampai di skala 10. Dan kira-kira siapa saja yang bisa Ibu Novi libatkan dalam pencapaian harapan itu? Yang pasti saya pasti melibatkan pihak-pihak sekolah, yaitu mulai dari wali kelasnya, guru-guru di jurusan, karena kalau di SMK itu segala sesuatu memang melalui program keahlian ya atau jurusan, ada ketua programnya. Itu kita komunikasikan untuk kelas tersebut, lalu pasti akan minta bantuan dari guru-guru bimbingan konseling juga. Setelah itu minta izin dari kepala sekolah untuk bisa menjalin komunikasi yang lebih intens dengan orang tua, baik melalui WA atau telepon ataupun langsung di home visit langsung. Memang tidak semua orang tua, kalau di sekolah saya sih tidak semua orang tua itu punya HP, bisa dihubungi melalui HP. Memang beberapa itu Ya. memang harus didatangi seperti itu ya. Kami juga, oh ya, tadi sempat ngobrol sama wali kelas juga, saya sempat sarankan untuk bikin grup itu aja, grup kelas sama orang tuanya juga masuk di dalamnya, orang tua wali. Kalau orang tuanya tidak bisa, ya kakaknya atau siapanya gitu. Kadang kan orang tua di kampung tidak pakai HP, tapi kakak-kakaknya pakai HP, bisalah kakaknya masuk dalam grup itu supaya bisa diingatkan. Memang harus lebih intens ya. Kalau sebenarnya Iya. kan ini dilakukan oleh sekolah dasar nih. Kalau SD memang begitu diingatkan-ingatkan, tapi kalau sekolah menengah, oh ya, kalau sekolah menengah memang belum. Tapi bisa kita pakai teknik ini untuk di awal-awal saja. Saya rasa seperti itu Bu Sherly. Iya, bagus sekali solusinya. Sebenarnya ini solusi yang luar biasa dan saya harap
berhasil ya Bu Novi ya, dan pasti berhasil. Amin. Yang penting Iya, yakin, mudah-mudahan. yakin dan penuh semangat dijalankan Bu Novi. Nah, kira-kira kapan ini Bu Novi bisa mulai melakukan hal-hal yang direncanakan ini? Saya tadi sudah sempat nanya-nanya nomor HP dari orang tua atau walinya. Itu tadi terus gabungkan sama yang ada. Hari ini kami sudah mulai bekerja. Rencananya ya secepatnya karena memang sedikit lagi kita kan mau ujian ujian akhir semester. Nah, memang Iya. kami mengejar seperti itu sih, mengejar ketertinggalan anak-anak itu agar segera selesai sebelum PAS. Karena semester berikutnya itu pasti akan ada lagi tugas-tugas lainnya dan tuntutan kompetensi yang harus dikuasai oleh anak-anak. Iya, terima kasih banyak Ibu Novi. Luar biasa sebenarnya nih solusi yang dikemukakan oleh Ibu Novi. Tetap semangat Ibu Novi jadi guru yang Terima hebat, terus kasih. bergerak dan tetap memotivasi diri. Jangan dari orang lain dulu, tapi dari dalam dirinya Ibu Novi sendiri. Manajemen diri itu Iya, penting. Tetap semangat Bu betul. Novi, sukses selalu. Iya, Sampai terima ketemu, kasih Bu Bu Sherly. Novi. Ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu Sherly. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku